الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Sekarang kita akan membahas tentang sujud tilawah yang dapat bukan sujud tilawah, tapi sebelumnya mencegah orang yang lewat di depan orang yang salat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu, fa in aba falyamna'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Apabila sesuatu di sini sesuatu di sini maksudnya orang, ya, orang lewat di depan salah seorang di antara kalian dalam keadaan sedang mengerjakan salat dianya, maka falyamna'hu, maka hendaklah ia mencegahnya. Mencegahnya dengan tangan, bukan dengan kaki. Kalau dengan kaki nanti nyelengkat namanya itu, ya. Dengan tangan. Cegah dengan tangan. Fa in aba, kalau dia enggan, hendaklah ia mencegahnya. Jangan sampai terus gitu. Ya. Tapi kadang-kadang orang lewat begitu aja nyelonong, kita enggak ngeh kalau ada dia mau lewat itu. Kalau udah lost gitu ya udah. Jangan dipanggil lagi, kalau dipanggil batal salat kita. Nah, fa in aba, ini yang ketiga kalinya. Jadi pertama udah gini, kita cegat, dia masih terus, kita cegat. Yang ketiga kalinya fa in aba falyuqatilhu. Dan jika ia tetap tidak mau, maka hendaklah ia memeranginya. Maksudnya memeranginya di sini, terjemahannya memang memeranginya. Maksudnya itu ada sendiri, yaitu memerangi, menahan dengan kuat. Menahan dengan kuat. Ya, sampai pakai energi, ya. Itu maksud dari falyuqatilhu. Bukan falyaqtulhu. Kalau falyaqtulhu dia membunuhnya. Jadi memeranginya dengan kuat, menahannya dengan kuat. Kenapa kok Rasulullah menyuruh kita untuk memerangi, menahan dengan kuat, bahkan kok sampai butuh untuk sedikit dorongan gitu. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Apa maksudnya di sini? Nah, nanti akan kita jabarkan. Dan dalam sebagian riwayat Muslim dari hadis Ibnu Amr disebutkan fa inna ma'ahul qarin. Karena sesungguhnya qarin, jin bersamanya. Ini penafsiran innama huwa syaitan. Innama huwa syaitan. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya qarin, jin bersamanya. Itu penafsiran untuk innama huwa syaitan. Jadi maksudnya bukan berarti yang lewat ini secara zat syaitan, tapi manusia. Cuma ketika dia terus pengen jalan terus di depan kita, inna ma'ahul qarin, sesungguhnya qarin, jin bersama dia.
bersama manusia itu. Itu jin yang membuat dia terus aja jalan. Kadang kita menemukan orang kayak gitu, jahil gitu, nggak ngerti kalau kita lagi, maksudnya ada orang pernah mungkin kita udah sholat gini diri, kemudian dia lewat, tapi terus aja dia kayak gini, karena dia merasa lewat di depan orang sholat itu nggak begitu berpengaruh, maksudnya nggak ada masalah, terus dilewat, nah kita gini aja, hentakkan gitu nggak masalah. Fa inna ma'ahu qarin, atau di sini sebelumnya fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya dia itu syaitan. Syaitan di sini maksudnya adalah qarin yang menghembuskan bisikan ke dia untuk terus jalan. Jalan. Tapi bukan bisikan kuping gitu, tapi di hati untuk nggak apa-apalah jalan terus gitu. Nah, itu yang maksudnya begitu. Jadi bukan secara zat syaitan. Ya, karena syaitan sendiri mikir, dia ngapain capek-capek apa bertasyakul menjadi manusia sebagai berkonkret gitu loh, maksudnya berfisik, bertasyakul, kemudian capek-capek kayak gini ya, mendingan hembusin pikiran ke orang gitu. Itu setan seperti itu. Karena kan untuk tasyakul ke jasad atau menjadi berupa jasad manusia, ditampakkan, bahkan bisa dipegang, itu kan apa, butuh energi mereka. Ngapain sia-siakan energi gitu. Nah, jadi itu maksudnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua, sedangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad." Qultu ya Abu Dzar, ma balul kalbi al-aswad min al-kalbi al-ahmar min al-kalbi al-asfar? Qala ya ibn akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, faqala al-kalbu al-aswadu syaitan. Tapi apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka cukuplah dia memberi sutrah, menjadi sutrah, ya, pembatas sholat baginya. Apa di sini maksudnya? Oke, jika ini terjemahannya, maka cukup menjadi sutrah, yaitu pembatas sholat, penutup ya, bagi dia jika di depannya ada suatu barang, benda, misalnya setinggi sandaran pelana unta, paling sehasta gini, ya, ada benda seperti itu. Yang penting ada benda lah, yang agak tinggian sedikit, itu udah cukup menjadi sutrahnya. Sutrah itu nggak mesti harus tinggi, panjang, lebar. Yang penting cukup benda yang segitulah. Mungkin laptop ini udah cukup gitu depan. Ya, tapi dimatikan laptopnya ya. Apabila tidak ada di hadapannya sesuatu setinggi sandaran pelana unta, kalau nggak ada apa-apanya, kalau nggak ada apapun, atau bendanya cuman kecil gitu kan, maka sholatnya bisa batal oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Yang keledai, perempuan, dan anjing hitam. Ada keledai lewat di depannya, walaupun tidak di tempat ininya, tapi di depan tempat sujud, di depannya lagi, maka bisa batal sholatnya. Perempuan yang sudah baligh, ya, batal sholatnya lewat situ. Anjing hitam batal sholatnya karena lewat situ. Gitu. Tapi kalau ada sutrohnya, kalau ada anjing hitam lewat, nggak batal sholatnya. Kalau ada perempuan yang sudah haid, telah balik lewat, nggak batal sholatnya, juga keledai. Nah, aku bertanya, wahai Abu Dzar, apa bedanya antara anjing hitam dengan anjing merah dan anjing kuning? Kenapa kok anjing hitam doang yang membuat kita batal sholatnya? Dia menjawab, wahai anak saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah seperti yang kau tanyakan kepadaku. Maka beliau bersabda, anjing hitam adalah syaitan. Maksudnya di sini al-kalbul aswadu syaitan, bukan berarti setiap kalb aswad itu adalah syaitan, bukan. Tetapi maksudnya di sini al-kalbul aswadu syaitan
kita harus tahu bahwasanya di tradisi Arab lafal syaitan itu pemutlakan untuk jin, manusia ataupun binatang. Kalau untuk binatang adalah binatang yang biasanya berwarna hitam atau kelam. Kenapa? Karena binatang yang biasa berwarna hitam, terutama anjing, itu lebih buruk, lebih buas, lebih buruk pokoknya perangainya dibandingkan dengan anjing-anjing lain dari warna-warna lain. Makanya disebut oleh Rasulullah al-kalbul aswadu syaitan. Dan tidak mesti yang lewat begitu adalah jin dari untuk bertasyarkul menjadi anjing. Bisa jadi anjing beneran, anjing binatang konkret. Ya. Tapi disifati syaitan kenapa? Karena warnanya hitam, sehingga memang warna hitamnya syaitan itu ada simbol atau ada aura keburukannya. Ya makanya anjing-anjing hitam, anjing-anjing polisi ya misalnya, atau anjing-anjing yang makin ganas itu biasanya berwarna hitam. Kalau warna putih justru jadi peliharaan, biasanya jinak. Iya. Antum melihat anjing hitam dengan anjing kuning, mana yang lebih menakutkan? Anjing hitam. Iya. Antum melihat ular hitam, warna hitam pekat, dengan ular warnanya misalnya pelangi warnanya. Malah ular pelangi antum tertarik, antum jadi peliharaan. Tapi kalau hitam, waduh, siapa nih gitu kan? Dan seterusnya gitu. Tapi yang penting hukum fikihnya ini, kalau lewat anjing hitam itu batal sholatnya kalau tidak ada sutrohnya. Itu kalau nggak ada sutrohnya. Ini menunjukkan sutra ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah di sini hukumnya. Iya. Sunnah. Makanya fa idza lam yakun. Ya, kalau misalnya enggak ada, kalau misalnya enggak ada, harus ada gitu ya. Kalau misalnya enggak ada. Cuman jauh lebih baik pakai sutra. Boleh enggak sutranya orang? Boleh, dengan syarat enggak ditanam di situ orangnya. Ini dia dua orang duduk, kita jadi sholat di depan dia. Bukan berarti menyembah orang itu. Nah itulah bedanya niat. Pentingnya niat untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Kalau seseorang di depan orang lagi zikir, terus dia sholat di belakangnya punggung dia, dengan niatan untuk menta'zim orang ini, sholat untuk menta'zim orang ini, syirik gak? Syirik, itu niat. Makanya niat. Tapi ada juga orang lain juga melakukan hal yang sama zahirnya, tapi niatnya menta'zim Allah, cuma ini sebagai sutra aja. Nah ini beda niat. Ya. Yahudi misalnya sholat di depan tembok, ya, untuk menta'zim tembok bukan? Menta'zim tembok, bid'ah bukan? Bid'ah. Tembok ala mereka. Tapi kita biasanya sholat depannya tembok bukan? Iya, kalau sholat pertama. Apakah sama? Enggak. Kita berdoa di tulisan di status Facebook. Apakah itu berarti kita sama dengan berdoa di depan tembok seperti orang Yahudi? Enggak. Iya, enggak. Itu. Oke, kemudian yang berikutnya sujud sahwi sebagai penghinaan terhadap syaitan. Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'ah falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya sehingga tidak mengetahui apakah ia telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut dan tetap pada apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud dengan 2 kali sujud sebelum salam sahwinya. Apabila ia mengerjakan salat 5 rakaat, maka sujudnya itu akan menggenapkan salatnya. Dan apabila salatnya sempurna 4 rakaat, maka ini adalah penghinaan terhadap syaitan. Ala kulli hal, bisa dikatakan ketika kita bersujud sahwi,
itu penghinaan terhadap syaitan. Iya. Makanya kalau misalnya sujud tilawah, syaitan juga akan nangis sedih dengan sujudnya kita. Sujud tilawah itu ketika kita baca surat yang ada ayat sajdahnya, maka syaitan akan sedih melihat kita sujud. Kenapa? Karena dia akan berkata itu nenek moyangnya iblis ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud enggak mau, tapi ini hamba Allah, ini manusia mau aja. Makanya sebenarnya kalau kita taat kepada Allah, itu membuat setan semakin sedih. Dan biarin aja sedih, urusan dia ya kan. Lagian susu. Iya. Lagian ngapain ganggu. Kemudian J, sujud tilawah dapat membuat syaitan menangis. Nah ini dia. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah. Umira ibnu Adam bis-sujud, fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud, fabaitu faliya an-nar." Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka syaitan pun menyingkir dan menangis seraya berkata, "Sungguh celaka. Anak cucu Adam diperintahkan buat sujud, dia pun sujud. Dia pun dapat surga. Sedangkan saya ini kayak gini diberikan sujud, tapi saya enggan. Maka saya dapat neraka." Syaitan di sini bisa aja yang menangis adalah iblis. Terus kok gimana menangiskan banyak orang bersujud? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Al-muhim beginilah. Iya. I'tazala syaitan, maksudnya syaitan itu bukan menjadi mu'tazilah begitu aja, bukan. Maksudnya i'tazal di sini artinya adalah menyendiri, menyingkir. Ya, antum juga nanti ketika misalnya bersujud tilawah, syaitan itu ketakutan, menyingkir, malu. Ya. Dan sebenarnya syaitan itu banyak rata-rata tahu Rabbnya Allah Ta'ala. Tahu mereka. Syaitan tahu Rabbnya Allah. Ya. Tapi mereka kesulitan untuk dapat hidayah karena summun bukmun umyun hum la yarjun. Ya, sampai situ aja insyaallah kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak yang belum dapat ini tafsir Muyassar? Belum, atau belum punya?